warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbina Ahmad, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai teks narasi. Teks narasi memiliki banyak tujuan penting. Selain memberikan pengalaman estetis, teks narasi memiliki tujuan memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, memberikan informasi untuk pengetahuan. Ada beberapa ciri-ciri dari teks narasi. Di antaranya, yang pertama, menceritakan peristiwa atau pengalaman penulisnya. Yang kedua, merupakan suatu peristiwa yang benar terjadi atau imajinasi ataupun bisa keduanya. Yang ketiga, harus berdasarkan pada konflik. Yang keempat, memiliki nilai estetika. Dan yang terakhir, harus disusun secara kronologis. Ada 4 struktur dari teks narasi. Yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan cerita. Pada bagian ini, penulis mulai menggambarkan cerita secara detail, baik berupa tokoh-tokoh yang terlibat, latar belakang tempat maupun waktunya. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah tahap di mana penggambaran awal mula masalah atau konflik dalam cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian ini ditandai dengan adanya penurunan konflik dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini bersifat opsional, bisa ada namun bisa juga tidak ada. Pada koda ini berisikan tentang pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi. Yang pertama yaitu tema atau gagasan pokok dari peristiwa yang akan dikisahkan. Misalnya tentang pertemanan, percintaan, keluarga, perpisahan, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu latar tentang waktu dan tempat yang akan menjelaskan kapan dan di mana peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Biasanya ada alur maju, alur mundur, ataupun alur maju mundur. Yang keempat yaitu tokoh atau karakter yang ada dalam cerita tersebut. Ada tokoh utama atau protagonis, lawan tokoh utama atau antagonis, dan penengah atau tritagonis. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang yang umum digunakan dalam cerita yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 jenis teks narasi. Yang pertama yaitu teks narasi ekspositoris. Teks narasi ekspositoris adalah teks narasi yang tujuan utamanya untuk memberikan informasi mengenai suatu peristiwa secara tepat. Teks narasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pendengar maupun pembacanya. Yang kedua yaitu teks narasi artistik. Teks narasi jenis ini biasanya bersifat fiksi ataupun non-fiksi. Tujuan utamanya untuk memberikan hiburan dan memberikan pengalaman indah atau estetik bagi pendengar ataupun pembacanya. Dan yang ketiga yaitu teks narasi sugestif. Teks narasi ini bertujuan untuk memberikan maksud tertentu ataupun amanat tertentu bagi para pembaca atau pendengarnya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks narasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua yaitu menentukan jenis teks narasi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu memilih gagasan. Yang keempat yaitu mengembangkan gagasan. Yang kelima menyusun isi teks. Dan yang keenam menentukan judul. Berikut adalah contoh teks narasi yang dapat teman-teman lihat agar teman-teman dapat memahami lebih dalam tentang teks narasi itu sendiri.
Demikianlah materi mengenai teks narasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.